Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ray Bintang Ramadhani dengan NIM 240608501033. Di sini saya akan memaparkan salah satu isu kondisi sosial yang sudah terjadi. Jadi, video pemaparan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, belajar dan pembelajaran yang sedang ditempuh. Baik, langsung saja, masalah atau isu yang akan saya bahas yaitu tentang uang panai. Tradisi uang panai dalam dinamika sosial masyarakat Kabupaten Jeneponto, salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dikenal dengan kekayaan budaya yang masih lekat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tradisi yang memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial dan hubungan antar individu adalah uang panai, yakni pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dalam prosesi pernikahan. Meskipun tradisi ini memiliki nilai-nilai luhur sebagai simbol penghargaan, kesiapan finansial, dan penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan, kenyataannya praktik uang panai kini memunculkan berbagai dinamika sosial yang kompleks, khususnya di Jeneponto. Secara historis dan budaya, uang panai tidak hanya dilihat sebagai syarat material dalam pernikahan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab laki-laki dan keluarganya dalam membangun rumah tangga. Besaran uang panai biasanya dipengaruhi oleh status sosial, tingkat pendidikan, dan latar belakang keluarga dari pihak perempuan. Hal ini dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai perempuan dalam keluarga, serta sebagai simbol bahwa pihak laki-laki siap secara moral dan material. Namun, dalam praktiknya di masyarakat Jeneponto, makna luhur dari uang panai seringkali bergeser. Dalam beberapa kasus, uang panai justru menjadi beban berat bagi keluarga laki-laki. Nilainya yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah telah menimbulkan dilema tersendiri, terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, tidak sedikit pemuda yang menunda pernikahan atau bahkan terpaksa mengurungkan niatnya untuk menikah karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Baik, saya Widya STS dengan NIM 240608501024 akan melanjutkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi jika lebih jauh lagi, fenomena ini juga dapat memicu konflik sosial antar keluarga. Sebagai contoh, pada awal April 2025, terjadi insiden di mana sebuah rumah di Jeneponto dirusak oleh massa karena pihak laki-laki dianggap tidak menepati kesepakatan uang panai yang telah ditentukan sebelumnya. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa persoalan uang panai bukan hanya menyangkut aspek budaya tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan hubungan antar keluarga dalam masyarakat. Di sisi lain, tradisi ini juga mendorong munculnya perilaku sosial yang berbasis gengsi. Sebagian masyarakat mulai melihat besarnya uang panai sebagai tolak ukur harga diri dan kebanggaan keluarga, bukan lagi sebagai simbol nilai perempuan atau kesiapan membangun rumah tangga. Pergeseran makna ini menunjukkan bagaimana budaya dapat mengalami transformasi nilai seiring perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih bijak dari tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai esensi dari tradisi ini. Budaya lokal seperti uang panai seharusnya tetap dijaga sebagai nilai warisan leluhur, namun penerapannya harus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan tekanan atau konflik yang tidak perlu. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.